Oh, pemeriksaan Ngomongnya Bang. keras karena saya sebelah kurang dengar. Oh gitu, oke. Tolong kerasin ya. Mungkin bisa dijelaskan pemeriksaan terhadap Bang Rasman tadi seperti apa, Bang? Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Pada hari ini kita sudah melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan yang ada dari berbagai pihak kepada Bang Rasman, dan kita coba untuk mengorek semua bukti-bukti, fakta-fakta yang ada oleh Bang Rasman. Jadi setelah kita melihat semua bukti-bukti, fakta-fakta yang ada, kami berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Rasman masih dalam koridor sebagai seorang advokat yang sedang bertugas, menjalankan tugas sesuai dengan pasal 16, sehingga apa yang disampaikan semua itu merupakan mewakili kliennya beliau. Misalnya seperti Iklim Hakim, Bang Rasman mewakili sebagai advokat atau kuasa hukum atau penasihat hukum dari Iklim Hakim, sehingga apa yang disampaikan adalah itu merupakan hasil pembicaraan dari Iklim Hakim kepada Bang Rasman. Ya, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah kita melihat semua bukti-bukti yang ada, mulai dari WhatsApp, kemudian video-video, hasil conference, percakapan, itu kami melihat bahwa itu bukti-bukti yang cukup kuat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bang Rasman sebagai seorang advokat, mewakili sebagai advokat yang mendapatkan surat kuasa. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa kami belum melihat ada unsur pelanggaran etiknya terhadap Bang Rasman. Soal pelanggaran ini nanti kita bisa buktiin di pengadilan nanti. Dalam pengertian, kalau nanti di pengadilan bahwa Bang Rasman terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, maka kita akan memberikan rekomendasi atau kita akan mencabut rekomendasi yang akan kita berikan kepada beliau. Oke. Mungkin boleh boleh dijelasin juga, Bang, mungkin sanksi yang seperti apa nantinya kalau sehingga akhirnya Bang Rasman terbukti bersalah? Ya, kalau sanksi itu kan ada 4 macam ya. Sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara, dan juga pemecatan. Jadi kalau misalnya beliau terbukti bahwa apa yang dilakukan adalah melanggar, kita akan evaluasi apakah pemberhentian sementara atau pemecatan terhadap beliau, mencabut KTA-nya. Kalau untuk kasus Ya, lagi. Ada lagi? Ya, untuk kasus Bang Rasman ini udah ke deteksi belum dia melanggar secara udah berat atau masih ringan gitu? Oke, saya memberikan jawaban ya. Jadi teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya dunia advokat, kami Dewan Pimpinan Nasional saat ini telah memeriksa saudara Dr. Rasman Arif Nasution SHMA. Ya, sudah lakukan pemeriksaan, dia sudah melayangkan bukti-bukti, sudah kami tanya satu persatu detail, mulai dari kasus pencemaran nama baik pelapor Hotman Paris, terus kemudian beberapa masalah yang dilaporkan ijazah palsu dan lain-lain, terus pemanggilan terkait undangan klarifikasi yang sudah kami layangkan kepada Saudara Rasman yang dihadiri hari ini, khusus terkait persoalan media sosial yang dianggap itu adalah asusila. Nah, saat ini bukti-bukti dari 4 kasus yang telah menimpa Saudara Rasman sudah kami dapatkan buktinya. Selain itu SP3 juga sudah diberikan kepada kami. Namun untuk persoalan terkait dengan asusila,
itu by proses, dan kami akan mengadakan rapat internal kepada seluruh jajaran termasuk Dewan Kehormatan. Hadir pada saat ini Bapak Irjen Anjar Dewanto di samping kanan saya, kemudian ada Dewan Pengawas Bapak Temi dan Pak Lukasiaan. Nah, itu akan menyimpulkan seperti apa rekomendasinya. Apakah dia akan naik ke tingkat pemeriksaan lebih serius atau tidak didapatkannya bukti. Tapi besar harapan kami semoga saudara Dr. Ran tidak cukup bukti, harapan kita. Tetapi itu kembali pada pemeriksaan berkala selanjutnya dan didalami. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Dewan Kehormatan seperti apa pemeriksaannya tadi. Monggo, silakan Pak Irjen Anjar Dewanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Pradi Bersatu tadi dengan dipimpin oleh ketua, tadi kita sudah menanyakan satu persatu segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan, ya, saudara Rasman ini. Nah, ini kita juga sudah cross check satu persatu, buktinya kita ungkap, kita minta dan segala sesuatunya. Walaupun memang ini masih ada yang berproses, ya, berproses untuk ke pengadilan, seperti kasus yang dikatakan pencemaran, ya, masih berproses. Ya, nanti kita juga sudah membentuk tim untuk pembela, ya, dengan berapa puluh orang pengacara. Nanti ya kita juga itu akan berproses. Kita tidak tahu hasilnya, nanti kita lihat saja. Tapi dengan kasus-kasus yang lain juga kita ungkapkan. Ada beberapa kasus tadi yang sudah diceritakan oleh saudara Rasman bahwa bukti-bukti apa yang diminta sudah dikeluarkan, dan kita akan dalami lagi. Nanti kita akan dalami lagi, kita coba cross check lagi, kita akan cek lapangan lagi dan lain sebagainya, sehingga kita juga akan mendapatkan suatu kepastian, ya, suatu kepastian bahwa apakah memang terjadi pelanggaran kode etik ataupun ini adalah memang pribadi, ya, ada hal-hal yang pribadi yang dilakukan ataukah ada kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan. Saya rasa dari saya itu. Bang, ini kan tanggal 12 ini di Bang Rahman sudah sebagai terdakwa, Bang. Ada gimana tuh, Bang? Saya ketua umum. Saya. Oh, oke. Oke, jadi Ya. kebetulan saya yang akan ditugaskan oleh DPN, ya, Pradi Bersatu, untuk mengawal persidangannya Bang Rasman. Jadi pada prinsipnya kami periksa di sini semua masih dalam koridor dia itu sebagai advokat yang menjalankan kuasa. Jadi artinya pasal 16 itu kan terkait imunitas itu kan melekat. Jadi agar pemberitaan ini berimbang juga. Yang pertama, polisi mengabaikan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang kemudian jaksa juga terkesan padahal sudah 2-3 kali membalikkan berkas perkara, ya kan, akan tetapi di last minute tiba-tiba di berkas perkara dinyatakan lengkap. Nah, yang ketiga di sini perlu saya tegaskan karena saya sudah cukup memahami, ya, berkas, ya. Saya dalami terus kan berkas perkara karena saya mendampingi Bang Rasman di semua tingkat pemeriksaan. Jadi ada hasil lab krim yang dikeluarkan Mabes Polri yang padahal saudara Iklima itu memberikan kuasa karena dia dalam BAP-nya mengatakan tidak pernah memberikan kuasa, yang mana penyidik telah menerima pernyataan itu, keterangan itu, yang kemudian hasil daripada labnya mengatakan bahwa tanda tangan Iklima adalah non-identik. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tiba-tiba kita anggap kan terjadi secara tiba-tiba, ya kan, kemudian jelas-jelas merugikan Bang Rasman. Nah, jadi agar pemberitaan ini berimbang, ya, jadi itu hal-hal yang telah diciptakan oleh barangkali pelapor, ya, oke, yang dilakukan secara, ya, loncat-loncat lah artinya, ya saya sebut aja sebagai metode loncat-loncat biasanya seperti itu, ya. Nah, ini akan kita uji di pengadilan, oke, untuk membuktikan, ya kan, apakah memang tanda tangan itu benar dilakukan atau tidak. Nah, tapi berdasarkan alat bukti kita, berdasarkan foto itu memang benar dilakukan. Jadi apabila
itu dilakukan maka imunitas itu melekat. Ada putusan MK lagi. Jadi saya mau mempertegas di sini, putusan MK itu mengatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah, saya mau meminta agar majelis hakim nantinya yang menangani perkara Bang Rasman ini benar-benar objektif. Jadi jangan hanya berpihak ya. Artinya hukum itu kan ada beberapa putusan sudah. Yang pertama Haris Fathia putus bebas. Ya kan, walaupun pelapornya itu orang yang sangat cukup kuat lah di republik ini. Nah, sekarang ini yang kedua ini adalah Bang Rasman. Nah, kita akan menguji nih seberapa jauh ya kan objektivitas daripada hakim-hakim yang menangani perkara. Jadi ini jelas ya teman-teman, nanti mungkin tanggal 12 bisa ngikutin ya. Awal sidang adalah pembacaan dakwaan. Dakwaan sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Jadi kita akan lakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, itu dulu sementara yang bisa saya berikan penjelasan. Sementara untuk yang lainnya nanti ikuti saja ya. Tapi Bang Rasman sendiri akan hadir, Bang? Bang Rasman saya sudah arahkan untuk hadir. Jangan sampai nggak hadir. Justru saya arahkan, ayo kita hadapi. Kita hadir. Ada peluang untuk kayak menang nggak sih Bang, untuk menguntungkan ke Bang Rasman, karena kan semua menyudutkan Bang Rasman nih seolah-olah gitu. Mungkin ada dari Bang Recu atau Tidak ya, untuk lebih spesifik saya jawab ya. Untuk lebih spesifik terhadap kasus saudara Rasman, itu personal Rasman dengan kasusnya. Saat ini kita hanya berbicara etiknya dia. Untuk case-nya nanti bisa wawancara eksklusif dengan beliau sendiri karena dia yang kami tugaskan. Tapi DPR tidak bisa terlalu ikut campur di situ karena kami sudah menugaskan wakil ketua umum untuk menangani perkara itu, karena itu by perkara ya, by per case. Nah, saat ini kita berada di sini adalah berbicara global, siapapun dia, kalau itu anggota kami dan itu melanggar aturan, kita proses. Dan itu kami tidak segan-segan untuk melakukan penarikan KTA dan pembatalan berita acara sumpah. Dan bila memang berita acara sumpah itu lahir dari Pradi Bersatu, tapi kita tahu kan saudara Rasman itu basnya lahir bukan dari Pradi Bersatu. Jadi KTA-nya mungkin itu yang paling final kita akan cabut ketika kemudian memang terbukti ya dalam proses ini. Saya rasa itu. Jadi jangan menanyakan kasusnya dulu ya, terkait etiknya dulu saja. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan lain etik terkait etik? Sampai saat ini Pradi Bersatu dengan adanya isu-isu yang di luar sana yang beredar, apakah merasa dirugikan atau seperti apa? Jadi advokat itu independen. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman masyarakat Indonesia dan tentunya para penegak hukum ya, termasuk advokat ya, bahwa independensi advokat itu sangat luas sekali. Nah, ketika dia melaksanakan tugas dan itu di bawah kuasa, sepanjang tidak melakukan pelanggaran kode etik, maka Pradi Bersatu tidak akan merasa rugi apa-apa. Tetapi ketika anggota kita telah melakukan yang berkaitan dengan kode etik, maka tentu ada sanksi. Yang seperti Ketua Umum tadi jelaskan bahwa ada teguran lisan, kemudian teguran pertama, kedua, dan teguran keras, kemudian pencabutan KTA, ini alurnya ya, pencabutan KTA, kemudian skorsing dulu, sebelum pencabutan KTA itu ada skorsing namanya, dilarang beracara selama 3 bulan sampai dengan 9 bulan, kemudian pencabutan permanen, yang kita akan menyurat kepada Mahkamah Agung, untuk segera mencabut e-court dan nomor KTA-nya dibekukan dan dicabut sehingga dia tidak bisa beracara memakai KTA dari Pradi Bersatu. Nah, itu. Ada lagi terkait Pradi Bersatu? Ada lagi? Aman Bang. Yang mau eksklusif silakan nanti. Ya, gimana? Saya lihat Bang, soal ini aja. Ya. Bang udah. Oke. Udah belum? Gua belum. Soal laporan Rasman. Oke. Oke. Bang, minta foto dulu Bang. Ya. Oke. Foto dulu Bang, foto Bang. Masih mau ya Bang.